Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sangkut cuan, sangkut cuan, sangkut pastinya Anda ya. Sabar, sangkut itu malah justru harga di bawah kita untuk masuk ya. Sekarang sudah tinggalkan dulu ya masalah ketupat lontong ya. Nanti kebanyakan ketupat sama lontong gimana nanti kita kekenyangan, nanti nggak bisa eok ya. Jadi sekarang kita kembali lagi bicara mengenai cryptocurrency. Yang suka kripto ya, yang suka kripto, yang nggak suka kripto minggir, jangan jelekkan kripto. Ini khusus yang suka kripto. Kalau Anda nggak suka, ngapain Anda tongkrongin berita-berita kripto? Salah sendiri Anda, bikin pusing aja ya. Sekali lagi saya sampaikan ya, ini yang suka kripto, yang senang dengan kripto, yang senang dengan sangat volatilnya harga kripto, naik turun tingginya harga, rendahnya harga, bantingan, sorong-sorongan, itu yang paling asik di situ. Tinggal kita terapkan strategi kita ya. Kalau memang nggak bisa scalping ya kita pakai swing nggak bisa ya long term holder jangka panjang, nggak apa-apa. Yang penting milih token-token yang bagus ya. Tinggalkan dulu ya lontong ketupat ya, kita beralih ke Bitcoin dulu ya. Saya sementara ini untuk awal-awal biasa ya, untuk ngobrol dulu, ceramah dulu ya, untuk motivasi Anda. Dan yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi nantinya ke depan ya, oke ya. Dan yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Anda nanti cuan. Yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodoh, yang duda segera mendapatkan randa ya. Jangan terbalik-balik ya. Yang aki-aki pinginnya perawan, tuh payah kalau seperti itu. Nanti yang bujang nggak kebagian. Makanya sekarang banyak bujang tua nggak laku-laku, tampang doang yang ada, duit nggak ada. Nih belajar kripto daripada parkir, daripada nongkrong game-gamean melulu. Latihan ini belajar kripto ya, uangnya nggak habis untuk beli klota, sedikit-sedikit beli klota ya, habis uang Anda. Mendingan belajar kripto, sangkut baru puas. Oke bro, kita lanjut saja langsung ya. Memang hari ini nggak ada berita yang wow gitu ya, hanya penurunan longsor-longsor, tapi ini sudah mulai berangsur-angsur ya. Seperti arus mudik yang kemarin macet-cet, sekarang udah mulai berangsur-angsur terurai ya. Ini sama juga dengan cryptocurrency yang kemarin ngicrit ke bawah, ini sudah mulai merangkak naik sedikit-sedikit. Ini waktunya masuk, ini waktunya beli ya. Saya kasih semangat mas bro yang suka kripto ya. Mumpung ada diskon, sekarang sudah naik 12 juta ya, udah 412 juta, udah ada kenaikan ya. Juga BNB sudah naik 0,28% ya, SRP juga. Nah ini kesempatan untuk SRP Cardano ini, nanti ketika next bulan BTC halving ini tidak akan mengecewakan, pasti akan ngebull ya. Saya sudah amati dari tahun 2013 ini yang top 10 itu ketika BTC naik dia akan mengikuti naiknya. Polygon 13% masuk, Sol ya, Solana masuk ya. Silakan pilih-pilih Anda pilih-pilih ya. Yang pecinta token micin ya, Shiba Inu silakan masuk Shiba Inu ya. Sekarang 91 triliun ya market capnya ya. Kalau mau harga nanti sampai 2 kali lipatnya ini ya harus 180 triliun bro. Duitnya Hongkong, duitnya Mardiah ya. Untuk pecinta Shiba Inu ya, saya doakan supaya dongkrak ke atas harganya ya. Itu untuk Shiba Inu ya. Ya pokoknya di sini waktunya turun ini Anda untuk masuk bro, jangan kabur terpilit-pilit. Apalagi yang otak tempe gembus ya, sama otak bergedel, cut loss, lari terpirit-pirit Anda ya. Kalau ini saya waktunya masuk bro, saya jual kambing ayam ya yang ada di rumah ya. Makanya ini saya masukkan ke sini. Kalau saya mas bro itu kalau gambling sekalian gambling bro ya, sudah nggak ambil pusing ya. Namanya uang kalau mau hilang ya hilang, mau jadi
jutawan jadi jutawan. Yang penting kita sehat, enjoy ya, banyak humor di sini ya. Ngapain kita lihat kripto bikin pusing, tutorial kripto ya, seperti itu yang ngebul-ngebul. Saya sudah banyak musuhnya ini bro, tapi bodoh amat bro, rawe-rawe rantas malang-malang putung bro. Yang namanya bicara saya katakan apa adanya. Kalau memang barang bagus ya saya bilang bagus, kalau memang barang busuk ya saya bilang busuk ya. Masa saya harus koin micin, harus saya gembar-gemborkan RP1 ngebul, Anda jadi jutawan, siapkan dompet Anda. Saya harus berbohong kepada teman-teman saya sendiri, berbohong kepada ya satu bangsa, satu suku, satu tetangga yang toh nyatanya nggak ngebul. Saya nggak mau seperti itu tong. Yang penting saya itu saya sarankan ya, di Saturn ini Anda jangan kabur, masuk aja, masuk, tungguin aja sampai naik. Ketika naik TP habiskan nggak apa-apa, udah untuk kantongin uangnya buat jajan ya, buat beli bakso ya, itu aja ya. Saya nggak berpikir yang model-model yang macam-macam, biar orang berkata ini itu ya, bodoh amat. Yang penting kalau suka kripto ya itu jangan dengarkan yang muluk-muluk. Yang penting di saat harga lagi melongsor kayak gini masuk, pasti ada naiknya ya. Anda beli aja 10 merek ya, merek, saya katakan merek aja ini ya, 10 merek Anda beli, pasti nanti di antara itu ada yang naik bro, nggak mungkin enggak. Tungguin aja bro ya. Kalau belinya di saat naik ya Anda tinggal nunggu aja kapan Anda nangis di pojokannya ya. Yang namanya kripto ya dua arah, atas bawah, itu aja udah simple ya. Kalau yang bagi long term holder jangka panjang, jangan memikirkan naik turunnya harga ya, tinggal tidur aja, tinggal santai ya. Nanti 1 tahun ke depan pas halving BTC next bulan yang akan datang, Anda baru bangun dari tidur, lihat chartnya, wow sudah naik. Sikat TP, Anda beli apa? Mobil ya, beli kerbau ya, beli kuda, terserah Anda ya. Ya kita sambil ngobrol biar nggak cepet tua ya. Tutorial kan adanya kan ya. Kalau bikin tutorial saya bisa aja, saya goreng token breeze. Ayo sebentar lagi RP1 Baby Dogecoin, sebentar lagi 1,01. Anda uang sedikit akan menjadi jutawan. Segera masuk, jangan sampai ketinggalan ya. Besok akan kerjasama dengan bebek, besok akan kerjasama dengan kambing, besok ada pembakaran ya, komplit ya. Gampang masalah, tinggal ngobrol aja sih, tinggal nyocot aja, itu paling gampang bro ya. Itu yang saya katakan apa adanya di sini, biar pro dan kontra ya, masing-masing Anda boleh pilih. Yang suka ya alhamdulillah subscribe ya Mas Bro, kalau yang nggak suka ya minggir ya Mas Bro, nggak mengharapkan apa-apa ya. Ini hanya sebatas edukasi untuk pemula supaya nggak sangkut, supaya nggak jadi carry mendadak. Ada bro yang ngomong ini channel nggak edukasi, ini channel itu nggak dedikasi. Ngomong seperti itu bro, bodoh, saya bilang goblok ya. Kalau saya memberikan apa adanya mengenai cryptocurrency, saya dibilang nggak edukasi yang baik, saya dibilang nggak berdedikasi. Kalau yang berbohong, kalau yang menipu, Anda kenapa nggak dikomen? Komennya itu mungkin yang nipu itu dengan bahasa yang indah-indah ya, mungkin itu yang disebut berdedikasi. Mungkin sekarang model seperti itu model manusia model apa kalau nggak seperti itu. Kalau saya nggak gitu, ngomong apa adanya aja. Yang berdedikasi yang seperti apa? Yang berbohong, yang besok RP1 ternyata melongsor, banyak orang yang gantung diri bro kalau modelnya seperti itu ya. Oke lanjut terus, langsung saya akan langsung terjun ke koin kesayangan Anda ya.
Oke ya, lanjut ya bro ya, nggak usah mikir yang macem-macem, terserah orang mau bilang apa ya sama Mas bro ya. Saya yang penting ngomong apa adanya ya. Masa saya seperti ini dibilang nggak berdedikasi? Yang berdedikasi itu harus yang ngebul-ngebul, yang ngomong yang selangit-selangit, itu mah masalah gampang. Udah, jangan diambil pusing. Saya dari kemarin saya sudah ngomong ya, untuk di kepala 3 itu masuk ya. Pasnya itu saya nggak tahu, saya bukan siluman, saya bukan dukun ahli nujum ya, nggak ada ya. Dengan ilmu penerawangan saya, dengan ilmu gaib saya ya, dengan jurus pamungkas ke-10 saya sudah ngomong tempo hari ya, untuk di kepala 3 Anda masuk 39, bisa Anda cicil sedikit-sedikit 5%, 10%. Kalau nanti 37 ambil lagi ya, kalau nanti 35 ambil lagi ya. Kita nggak tentu pasnya itu di mana, tergantung demandnya yang masuk. Bisa jadi ini di kepala 39 ya, demand masuk mental ke atas. Bisa jadi bro, yang namanya market kita itu nggak tahu pasnya, nggak tahu jelasnya. Yang penting Mas bro sudah menyarankan histori dari awal itu, ini di kepala 3 ya, 32 ya, itu baru yang namanya harga turun jatuh di harga dasar lagi. Nggak sampai ya di kepala 2. Kalau kepala 2 namanya cut loss semua, rakul, habis harganya. Enggak, juga nanti kemungkinan developer juga akan yang namanya playback kembali, serok di harga bawah. Developer kan juga bisa ikut scalpingan ya bro ya. Jadi gini bro, masalah turun di bawahnya Mas bro nggak tahu persisnya. Mas bro pasang di kepala 2. Kalau nanti turun di kepala 2 ya syukur alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak masalah. Saya kan sudah punya barang banyak di situ. Itu aja intinya ya. Kalau yang buru-buru gatel tangan silakan masuk di kepala 39, tapi sedikit aja. Nanti turun lagi ya ambil lagi sedikit ya. Begitu nanti di kepala 32 silakan, dan Anda masukkan semua nggak apa-apa, pasti nanti naik, nggak mungkin nggak ya. Ini token kan baru namanya, baru mulai ya, popularitasnya baru mulai ya, tenarnya baru mulai ya, belum apa-apa, baru dipanasi ya. Kemungkinan nanti akan naik kembali, nggak mungkin nggak ya. Kalau saya di kepala 32 saya pasang, mungkin saya akan berubah haluan lagi nanti ketika 35 saya akan mulai masuk ya. Tapi kalau masih 37 38 saya nggak mikirin itu. Saya tunggu sabar nunggu sampai 32 ya. Tapi kalau yang mau masuk sekarang nggak apa-apa. Pertimbangan saya gini bro, dengan indikator Ichimoku ini yang awan tebal ini sudah terlewati. Awan yang besar ini menandakan bahwa di sini sell ya, yang jualan itu banyak sekali, makanya dia sorong ke atas, nggak mampu menembus dengan ketebalan dinding tembok Cina ini, nggak mungkin jebol, makanya ngelongsor lagi ke bawah. Kalau yang ini kan kedepannya sudah bisa dibaca, yang sell itu sudah mulai melemah, dan ini yang resisten yang di depan yang akan datang ini sudah mulai udah mulai menipis. Ini menandakan ya, resistennya nggak sekuat dengan yang di atas ini. Dan yang sudah TP di sini kan kemungkinan dia akan ambil lagi di harga bawah, makanya demandnya nanti akan banyak di bawah ini kan, harga akan segera lompat bro. Itu menurut pandangan saya pribadi ya, di Coinbase ini untuk scalpingan nggak masalah ya. Kemungkinan nanti kalau dia turun ya sampai di kepala 2 ataupun di kepala 35 itu udah mulai masuk ya, kalau menurut saya pribadi ya. Tapi tergantung Anda ya. Yang namanya kita di sini lagi main game ya, lagi main gambling. Tapi kalau lihat perjalanan panjangnya ini memang sudah mulai tren arahnya sudah mulai bullish bro. Memang ini ada penurunan karena ini kan momen lebaran ini yang menghabiskan ya, untuk pada sell, untuk beli belanja kupat ya, untuk belanja lontong, kemungkinan kan seperti itu bro. Juga kalau Anda tahu akan menggunakan CCI, ini lihat yang di bawah, kalau Anda kelihatan yang pakai laptop ya, ini kalau CCI ini kalau udah di bawah garis yang kedua yang putih ini, turun di bawah ini pasti mantul historinya. Udah berapa kali nggak terhitung lagi ya. Jadi untuk Coinbase seperti itu, yang CCI udah mantul, di CCI nya sudah ke bawah, itu pasti akan mantul ke atas ya.
Oke ya, lanjut ya. Kemarin juga banyak yang nanya ya, bro, ini gimana bro, Pris ini nanti di tahun 2024 sampai tahun 2025 itu sampai nggak nanti ke RP1 ya. Akan saya jelaskan ya, akan saya katakan yang jujur aja, yang apa adanya ya. Saya sudah sering ngomong berkali-kali ya, Pris ini yang jelas pertama fundamentalnya lumayan, walaupun anonim dia sudah berani masuk ke Indodax ya. Yang jelas itu punya blockchain ya, jadi memang itu salah satu untuk pertimbangan Mas Bro ya. Terus masalah nanti RP1 di tahun 2024 ataupun 2025 akan saya jawab ya dengan tegas di sini ya. Tergantung demand bro, tergantung demand bro, bisa iya dan bisa tidak ya. Kita lihat historinya Shiba itu ya, memang Shiba itu pertama di tweet Elon Musk, ada orang besar di belakangnya. Yang keduanya dia listing di 100 exchange lebih ya, komunitasnya kuat, holdernya juga di atas 1 juta bro gitu. Kenapa bisa nanti sampai Rp1 bisa tidak, tergantung yang saya katakan di belakang itu. Kalau Pris nanti bisa listing di 100 exchange lebih ya, ada yang nuit di belakang daripada orang dedengkotnya kripto, orang yang terkenal di kripto seperti Elon Musk ataupun Vitalik Buterin ya, itu kemungkinan bisa aja, dan tergantung komunitas sekuat apa ke depan, juga lagi tergantung holdernya nanti berapa. Kalau yang pertama ada yang nuit seperti Elon Musk, yang kedua komunitasnya sudah kuat, sudah listing di 100 exchange lebih ya, dengan holder yang di atas 1 juta, masuk 1 RP itu mudah bro ya, nggak mungkin enggak ya, tapi syaratnya yang saya katakan itu ya, itu mutlak seperti itu ya. Makanya kalau saya katakan RP1, kalau sudah ada persyaratan tadi yang saya katakan itu pasti positif, saya berani jamin. Tapi kalau persyaratan itu tidak terlaksana ya, nggak tahu nanti RP1 nya uang dari mana, uang karena ini yang masuknya demand ya. Saya katakan apa adanya seperti ini ya, walaupun ada yang ngomong saya nggak berdedikasi ya, bodoh amat ya. Kalau saya agak mungkin lelucon ya, ataupun guyonan guroan, itu memang sudah dari lahir ya, dari yang di atas memang bawaan saya seperti ini. Yang namanya orang itu kan ada yang humoris ya, ada yang manyun aja ya kayak batu ya, manyun aja kayak batu seperti itu kan banyak ya. Makanya kalau saya channel ini saya untuk candaan, untuk guruan, jorok-jorok sedikit ya, nggak begitu ya, yang wajar lah, namanya orang kadang-kadang keceplosan ya, kita nggak sempurna ya, yang sempurna kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masa bodoh saya, bodoh amat, yang penting saya apa adanya ya. Sekarang gini, kalau orang yang pinter ya, orang yang waras ya, nggak akan ngomong seperti itu. Manusia itu ya, ribuan, jutaan, miliaran manusia itu dengan berkarakter yang berbeda-beda. Kita harus maklum, ini karakter A keras, ini karakter B nya humoris, ini karakter C nya manyun kayak batu ya, cembetut aja, itu nggak masalah. Nggak bisa dong saya harus mengikuti Anda, semua harus begini, saya harus mengikuti si A manyun, saya harus mengikuti si C yang manyun cembetut aja, nggak mungkin bisa begitu. Orang yang pinter, orang yang cerdas, kita harus bisa memahami semua karakter orang, bahwa karakter orang itu ya dibikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermacam-macam. Anda harus tahu, Anda ngerti. Katanya Anda berdasi, intelektual, kayak gitu aja pelajaran TK Anda nggak tahu ya. Anda harus paham ya. Paham nggak Anda? Partai aja nggak satu, banyak ya, ratusan partai, berbagai macam ya, suku bangsa, macam-macam keinginan ya, dengan dilandasi dengan apa namanya perjuangan yang macam-macam ya, dengan tujuannya yang macam-macam, pondasinya yang macam-macam ya. Itu kita harus menghargai itu semua, perbedaan suku, bangsa, agama, ras. Masalah ngobrol dikit dibilang nggak berdedikasi, bodoh amat, Anda itu yang nggak berdedikasi ya, gitu ya. Sudah saya jawab dengan jelas dan tegas ya. Namanya ini mau Rp1 gampang, Rp1 itu gampang ya. Gampangnya apa? Ada syaratnya. Saya ulang lagi, holdernya di atas 1 juta, listing dulu 101 exchange dulu, ada orang kuat yang
Nuit di belakang, pelaku pasar demand-demand pada masuk. Anda kan paham itu mutlak harus dilakukan. Kalau tanya lagi ya, kenapa Mas Bro holdernya harus banyak, komunitasnya harus kuat, ditambah lagi harus listing 100 eseng lebih, nanti urusannya panjang lagi. Sedikit saya uraikan di sini ya biar gak tanggung ini ya. Jadi gini bro, kalau listing di 100 eseng lebih, otomatis demand banyak yang masuk ya. Walaupun banyak yang jualan, otomatis ada yang di-hold, makanya koinnya laku, otomatis harganya naik dikit-dikit. Dengan 100 eseng lebih itu yang tentu harganya akan naik seperti itu bro ya. Gampang kan itu ya, alasan yang lain masih banyak, nggak mungkin saya uraikan semua di sini ya. Dengan holder yang banyak, dengan demand yang kuat, komunitas yang kuat, akan mudah menjadi RP1. Kondisinya demandnya nggak ada, listingnya hanya janji-janji mulu ya, dengan gerakan yang cepat, inginnya listing yang banyak tapi banyak yang nggak diterima ya, holdernya menurun ya. Untuk RP1 ya susah ya. Saya katakan apa adanya di sini Anda, agar Anda paham. Masa saya harus selalu ngomong buktinya nggak ada, besok pasti 2025 RP1. Emang Anda Tuhan? Kan nggak boleh begitu ya. Kita ngomong dengan dasar dan landasan. Kenapa bisa RP1? Ini tuh ya, dasarnya ini. Kenapa nggak bisa RP1? Ini dasarnya ini. Paham kan? Makanya melihat orang itu jangan dilihat dari ya obrolannya yang suka canda, yang suka jorok. Itu tak bumbu-bumbu kita orang hidup ya. Canda, jorok nggak masalah, bukan penipu ya. Anda harus tahu ya. Ya maaf ini untuk subscriber saya didik untuk pengalaman di sini ya, saling menghargai ya. Saya didik untuk mental Anda ya, strategi Anda harus maju ya, harus begitu. Ini saya sedikit singgung ya, masalah Shiba Inu juga ada yang nanya ya. Kalau Shiba Inu ya sekarang aja harga segitu ya, sudah 91 triliun ya, itu apa namanya market capnya. Kalau mau naik 1 kali lipat lagi harus 180 triliun uang Hongkong lo, uang dari Hongkong, uang dari Mardia ya. Saya doakan ya untuk holder Shiba Inu, mudah-mudahan Shiba Inu harganya lompat terbang tinggi ya, Anda cuan semua ya. Saya selalu doakan yang baik ya, tapi ya saya juga ngomong fakta apa adanya, karena demandnya belum ada yang menyorong lagi. Yang pertama itu juga market capnya sudah gede. Apapun koinnya, kalau marketnya sudah besar, market capnya sudah besar, untuk naik turunnya harga volatilnya itu sudah berkurang bro ya. Itu yang saya katakan seperti itu ya. Paham ya? Kalau masalah juga ada yang nanya, gimana bro kalau Cardano ya, Dots nanti di saat next bulan yang akan datang halving, harganya gimana? Saya pastikan yang namanya Dots ya, Dot ini yang Dot ya, bukan Dot anak-anak ya, Cardano ya, SRP ya, Matic, saya pastikan itu naik berapapun ya. Kalau Loon ya, kemarin ada nanya Loon, kalau Loon saya katakan saya tidak tahu dan saya nggak jamin gitu ya, karena saya juga waktu itu beli 1 juta per koin, sekarang harganya 3 rupiah. Apalagi sekarang dokonya kan sudah nggak mikirkan itu, tinggal komunitas ya. Juga banyak yang sudah kecewa dengan token itu ya. Saya katakan apa adanya, nanti ngomong lagi nggak berdedikasi. Bagi yang hold apa namanya lunci nanti nggak terima ya, itu urusan Anda ya. Yang penting saya di sini gunggung keperuk ngomong adanya ya. Yang namanya canda tawa untuk awet muda, karakter orang masing-masing berbeda-beda, nggak bisa mengikuti, harus mengikuti Anda semua, harus mengikuti A semua, B semua, biar berjalan apa adanya. Kita hargai. Haruskah saya orang Jawa, harus orang Kalimantan ikut saya ke Jawa, haruslah orang Sulawesi ikut saya ke Jawa? Nggak boleh begitu ya. Kalau kita ingin ke Sulawesi ya kita ke sana, kalau kita ingin ke Kalimantan ya kita ke Kalimantan masing-masing ya, seperti itu. Warna baju harus mengikuti Anda. Anda suka merah, harus saya ngikuti merah. Anda bajunya biru, harus saya mengikuti
pilih biru, nggak bisa seperti itu. Saling hargai, saling hormati. Anda suka yang biru, silakan pilih yang biru. Anda suka yang coklat, silakan pilih yang coklat. Seperti Mas Bro, yang suka Mas Bro subscribe, yang nggak suka ya minggir. Emang saya dapat apa dari Anda? Maaf ya Mas Bro ya, ini hanya untuk ngasih ketegasan sedikit bagi orang yang bacotannya asal celemong aja. Sini kerja keras betul-betul memberikan apa adanya, pro kontra, rawe-rawe tas, malang-malang putung, kadang-kadang omongannya nggak jelas. Oke, lanjut ya, untuk token Baby Doge kita coba seperti apa. Oke, lanjut ya, sekarang ke Baby Doge ya, karena Baby Doge juga banyak yang menanyakan kapan RP1 ataupun RP0,01 ya. Jadi yang namanya Baby Doge itu sebetulnya ya mirip-mirip sama dengan Breeze ya, tapi miripnya itu saya jelaskan di sini, mirip itu bukan mirip monyet, bukan, miripnya itu ya ada perbedaan dari sisi ahli nujum, ada juga sisi dari gaib. Jadi nggak semua sama persis kayak anak kembar, bukan ya bro ya. Agak canda dikit bro, ngaco lagi ini Mas Bro. Jadi Baby Doge ini sama Breeze ya, perbedaannya holdernya ini lebih kuat ini bro, dan demandnya sekarang market capnya besar daripada Baby Doge dengan Breeze ya. Cuma memang belum punya blockchain, juga belum listing di Indodax ya, itu yang jelas itu untuk Baby Doge ini ya. Terus apa yang namanya market capnya lebih besar, juga itu yang namanya pasokannya ya, itu lebih besar daripada Breeze. Kalau Breeze 1 kuadriliun, ini 420 kuadriliun bro. Jadi berapa kali lipat itu untuk Baby Doge ya. Tapi karena holdernya banyak yang saya bilang tadi, akhirnya harga juga akan terangkat naik dikit demi dikit karena holder itu. Berarti kan demand masuk, walaupun pasokannya besar, harganya merangkak naik. Tapi kalau memang pasokannya kecil, nggak ada demand, kayak Breeze mamanya nggak ada demand, adanya sell mulu, ya harganya melongsor ke bawah. Ya udah, langsung aja saya jelaskan ya. Kalau ini nanti Baby Doge akan ke RP1, sama juga dengan si Breeze ya, di exchange 100 exchange lebih kayak Shiba ya, standarnya Shiba ya. Kalau sudah ada yang nuit di belakangnya ya, holdernya, kalau holdernya sudah memenuhi syarat, kalau holder ya masuk ke Binance ya, itu yang belum, sama persyaratan 100 exchange lebih ya. Juga di remason lagi ya, di tweet lagi sama Mbak Elon. Ini waktu dulu pernah itu ya, harga tertinggi waktu saya komo beli di atas itu ya. Ini kan waktu itu si Elon Musk itu yang nuit kan, yang nyanyi lagu Baby Doge itu ya, yang dot itu kan, ini dia si Elon, makanya langsung FOMO terbang ke atas. Kalau orang besar yang nuit ya, jadi para paus-paus besar ya, orang-orang teman-temannya si Elon segala macam itu, dia akan terpancing masuk bro. Jadi kalau paus itu ada paus lagi yang masuk ya, paus yang lain ngikut, karena di situ lagi beradu strategi, lagi trading ya, lagi main gambling bareng-bareng. Nah kalau paus mau masuk, yang ada cuma holder kecil kayak kita, dia pikir paus ngapain, ngasih makan kita aja kan, seperti itu. Tapi kalau paus sama paus beradu, namanya itu pas imbang ya. Jadi paus kalau ruginya besar, kalau untung juga besar. Tapi kalau paus masuk ke kita, pausnya kalau ditikung kita paus masuk kita TP, paus akan rugi besar. Sedangkan ketika paus mau TP, dia nggak ada keuntungan besar karena holdernya hanya kita, cerit uang nggak seberapa kan, seperti itu. Mungkin paham ya. Jadi kalau Baby Doge ini mau ke RP1 ya, syaratnya sama mutlak ya, listing di 100 exchange lebih, demandnya masuk dulu, ditweet lagi sama si Elon lagi ya, itu ke situ ya, jelas akan terbang harganya ya. Kalau proyek itu sih sebagus apapun ya, ataupun blockchainnya sebagus apapun, teknologi secanggih apapun, kalau nggak ada investor yang masuk ya juga omong kosong sia-sia bro, seperti itu ya. Waktu di tweet Elon Musk ini kan langsung terbang waktu itu kan, lagi rame-ramenya tahun 2021 itu. Kalau sekarang kan longsor lagi ya. Ini yang saya katakan, demand yang terkuat ini ya di kepala
2, malah ini sampai angka 1 ya, sampai angka 1. Yang takutkan nanti sabar kita ya, barangkali ada bantingan lagi sampai di kepala 2. Mau apa? Saya dulu kan bilang sampai di kepala 2, ternyata bottomnya yang paling dasar ini dilihat dari historis perjalanan ini memang di kepala 1. Barangkali kepala 1 sudah nggak bisa lagi ya, saya pilih kepala 2, tapi ternyata kemarin di kepala 3 sudah mantul. Karena ini yang saya katakan berulang-ulang, bahwa dari bulan-bulan kemarin itu arah daripada pergerakan market itu sudah menandakan berganti tren. Yang tadinya tren bearish ini sudah beralih ke tren bullish, bro ya. Jadi tolong diperhatikan yang saya di sini yang saya terangkan untuk edukasi pada Anda itu ya, jangan yang Anda dengerin hanya kebahagiaan mimpi. Kalau ada orang yang mengatakan besok Binance ataupun RP1 ataupun kerjasama dengan siluman kayak Nini Pelet sama Mak Lampir, baru Anda dengerin yang model seperti itu kebodohan Anda ya. Saya katakan kalau mau RP1 ada dasarnya, ada syaratnya, sama dengan BRIS begitu ya, bro ya. Anda perhatikan ya, masalah apa yang namanya candle ini kan waktu listing di Baby Joki ini, waktu listing di KuCoin kan yang digembar-gemborkan RP1 ataupun 0,5 kan banyak sekali. Kalau Anda masuk, Anda terpancing ya, habis uang Anda. Ini kan dilihat historinya kan blongsor terus ke bawah ya. Yang namanya di sini main gambling token micin itu ya memang seperti itu. Jangan Anda gampang terpancing. Saya sudah katakan berkali-kali, hanya satu strategi untung cuan di token micin, jaga kesabaran ya. Pas kita masuk itu betul-betul di saat blongsor seperti ini baru Anda masuk ya. Nanti ketika naik ke atas mau listing di mana itu bukan Anda baru mau masuk setelah mendengarkan tutorial, tapi Anda itu udah pasang jaring di bawah, mau ada tutorial ataupun enggak, yang penting harga turun Anda masuk. Pas nanti alhamdulillah berapa bulan ke depan tiba-tiba ada proyek listing di market lain, Anda nggak masuk lagi, tinggal Anda TP kayak yang beli di bawah ini kan. Sekarang waktu masuk di KuCoin dia TP, yang orang cerdas, orang pintar seperti itu. Ketika turun dia sekarang mau ambil lagi di sini, mau masuk posisi lagi, bro ya. Ini kan sudah di kepala 2 ya, makanya saya bilang seperti itu ya, jangan mudah terpengaruh ya. Jadi untuk Baby Joki seperti itu. Oke, lanjut. Sudah paham ya yang pembicaraan tadi mengenai token BRIS apapun itu kedepannya RP1 ataupun RP2 ya, sudah paham semua ya yang tadi dibahas mengenai BRIS dan Baby Joki Coin ya. Sekarang saya akan mengambil kesimpulan di sini ya. Kalau token BRIS ataupun Baby Joki Coin bisa RP1, syaratnya mutlak seperti SHIBA yang saya sudah uraikan tadi ya. Cuma yang menjadi catatan buat Anda, bisa nggak nanti mengulang seperti SHIBA ya, karena syaratnya uang yang masuk itu di atas 200 triliun, bro ya. Di atas 200 triliun itu waktu SHIBA RP 1,3 itu saya ingat-ingat itu, seingat saya itu di 219 enggak, kalau nggak salah di 222 triliun untuk token SHIBA ketika harganya naik sampai 1,3 rupiah, bro. Jadi mengenai token micin yang sudah saya sampaikan di depan tadi, yaitu BRIS sama Baby Joki Coin itu untuk RP1 syaratnya seperti itu. Yang jadi pertimbangan kita, bisa nggak nanti sampai demandnya sekuat itu, bisa nggak bisa mengulang kembali sejarah SHIBA di BRIS ataupun di Baby Joki Coin. Masalahnya dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2023 itu ya hanya kejadian dua itu, yang namanya SHIBA dengan Dogecoin punya Elon itu, bro ya. Yang penting saya ambil kesimpulan yang kedua, kalau Anda pingin cuan, Anda pingin yang pasti-pasti aja, Anda masuk di top CMC ya, top 10 ya. Ada XRP, ada Cardano, ada BNB, ETH udah jelas ya, Polygon, Solana, Polkadot ya udah itu aja ya, saya bahas berkali-kali seperti itu. Tapi kalau untuk di Baby Joki Coin sama di BRIS ya, Anda itu aja yang kita anggap aja kita lotre ataupun kita
gambling ya, syukur-syukur nanti jadi RP1. Kalau enggak ya Anda jangan kecewa, karena sebentar lagi waktu itu berjalan dengan cepat ya. Mumpung harga turun seperti ini di top CMC yang kedepannya yang dipastikan udah positif ya, dikatakan 100% ada kenaikan ketika halving BTC, nggak mungkin enggak ya untuk top 10 itu ya. Untuk yang pasti-pasti aja Anda masuk di top 10. Kalau BB Dogecoin sama BRIS saya bahas berkali-kali, memang sekarang yang lagi rame token yang lagi tenar, yang harganya murah di bawah Rp1 kan, 2 token itu yang lagi tenar ya, catatan saya ya. Makanya sering saya bahas juga. Pembahasan di sini bukan berarti saya membahas BRIS sama BB Dogecoin aja, enggak ya, termasuk juga koin-koin yang fundamental bagus ya, yang top 10 CMC ya, yang dikatakan koin papan atas juga saya bahas di sini, yang saya arahkan Anda ya, yang saya edukasi untuk masuk token-token top CMC yang di token micin ya. Kita untuk gambling aja, taruhlah kasarannya kita punya uang 30 juta ya, yang 25 juta masuk top CMC ya, yang 5 jutanya baru disebar 5 koin micin. Seperti itu bro, kita anteng, kita nyaman. Dan yang 50% ya yang di token koin micin itu ya, yang tadi saya katakan yang 5% itu ya, kita ya bisa gunakan untuk scalpingan ya. Jadi nggak semua yang dibagi ke token micin itu untuk di hold jangka panjang aja ya. Kalau nanti jadi RP1 ya, kalau nanti harganya makin blongsor kan bisa aja. Mas Bro kok ngomongnya begitu sih, menegangkan, menakutkan. Kalau saya canda, saya jorok, dibilang saya nggak berdedikasi. Kan namanya orang itu kan aneh, sulit ya jadi orang itu ya. Kok Mas Bro ngomongnya gitu, nggak positif. Bukan begitu ya. Saya itu dari tahun 2013 sudah saya amati ya, yang holdernya di atas 2 juta ya, Setmoon ya. Saya dulu holder keras di Setmoon itu. Ternyata harganya sekarang ya Anda tahu sendiri kan, sudah nggak menjanjikan lagi ya. Naik ya biasa, cerit sedikit ya. Makanya saya katakan seperti itu ya, apa adanya ya. Yang suka tolong di subscribe, yang nggak suka ya minggir, nggak masalah ya. Mudah-mudahan yang sudah subscribe saya ucapkan ya banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depan Anda cuan, saling mendoakan ya. Yang pada full koin-koin micin ya, saya doakan semudah-mudahan nanti ke RP1 ya, supaya kita bisa cuan bareng-bareng ya. Mohon maaf lahir batin karena ini masih momen Idul Fitri ya, 1444 Hijriah ya. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Bro banyak salah, banyak canda, banyak dosa, mohon diampuni ya. Teman-temanku sekalian, subscriberku semua, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan bersukaria dalam momen Idul Fitri ini ya. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.